Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Biasanya pelayanan Kristen ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan, apakah mereka miskin, menderita, tersakiti, ataupun kaum marginal. Tetapi bagaimana dengan orang kaya, orang tenar, dan juga orang berkuasa yang juga memerlukan kasih karunia Yesus Kristus? Itu yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir dengan kekompakan yang tidak dijanjikan, begitu ya. Semoga ini menambah kesan bagi para pemirsa yang menanti-nantikan diskusi Sekolah Sabat ini dari minggu ke minggunya. Oleh karena itu, kami mau mengapresiasi terlebih dahulu para pemirsa yang sudah memberikan salam. Saya akan sampaikan 3 salam baru dari 3 akun yang baru muncul kepada Pendeta Samuel Pardede. Ada Ermi Kalumbang mengatakan, "Selamat Sabat, Tuhan memberkati." Evi Famani dari Jemaat Makemi Alor, Nusa Tenggara Timur mengatakan terima kasih atas ulasan pelajaran Sekolah Sabat, dan juga dari Olendus Channel yang mengatakan amin, puji Tuhan, sangat membantu belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Apa pendapat Pendeta Samuel Pardede mendengar sambutan yang hangat dari para pemirsa yang setia? Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat setia mendengarkan Sekolah Sabat dari Indonesia Kawasan Barat. Kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang setia untuk menyaksikan diskusi Sekolah Sabat di Indonesia Kawasan Barat ini. Terima kasih, kami sangat senang dari minggu ke minggu selalu ada nama yang baru yang kami lihat, dan itu menunjukkan bahwa video ini ditonton dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati kita sekalian. Pendeta Sony Situmorang, ada salam khusus dari Bapak Salas di Gereja SDA Lido, Sabah yang mengatakan, puji Tuhan dan terima kasih atas penjelasan yang sangat membantu untuk saya lebih memahami inti perbincangan kita Sabat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony yang telah merespon pertanyaan saya untuk pelajaran pekan yang lalu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati semua yang terlibat di dalam perbincangan kita semua. Ada juga dari Willy Sui yang terus menyemangati, katanya terima kasih diskusi yang sangat-sangat bagus, tentu sudah menjadi berkat kepada setiap pendengar. Satu lagi saya akan bacakan dari Radina Akun, mengatakan Shalom, puji Tuhan bersiaran kembali, senantiasa ditunggu-tunggu. Salam dari Gereja Kokobuan, Kota Marudu di Sabah. Silakan Pendeta Sony dengan sambutannya. Baik, buat Bapak Salas, Pak Willis, dan juga Ragina di Sabah. Terima kasih. Memang kita mau supaya pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjangkau ke semua masyarakat, khususnya anggota gereja kita, baik di Sabah, Kalimantan, di seluruh Indonesia. Bahkan saya dengar sampai juga ke luar, sampai ke Amerika. Jadi mudah-mudahan dengan belajar Sekolah Sabat ini kita akan semakin rajin menggali Alkitab. Jangan cukup hanya dari keterangan yang kami sampaikan, tapi kita baca Alkitab, baca juga Sekolah Sabat, sehingga kita akan semakin mengerti dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, tetap semangat, dan Tuhan berkati. Baik, terima kasih sekali. Sebelum kita akan berdoa bersama untuk membuka diskusi kita yang akan dibawakan nanti oleh Pendeta Samuel Pardede, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Terdapat di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Silakan Pendeta Pardede. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama melalui diskusi Sekolah Sabat yang dicanangkan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami percaya ini akan menjadi berkat bagi semua pemirsa, bahkan semua umat-umat Tuhan yang suka belajar melalui firman-Mu, sehingga kami akan semakin dipersiapkan untuk menjalankan misi Allah. Dengan demikian ya Bapa, melalui kehidupan kami ada banyak orang-orang yang akan ditarik lebih dekat kepada Yesus Kristus. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang diskusi Sekolah Sabat kami. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih pendeta. Para pemirsa, mari kita siapkan diri dan juga hati untuk belajar bersama. Jika ada Alkitab di dekat kita, boleh silakan diambil. Dan dari hari ke hari, kami selalu membuka kesempatan untuk para pemirsa menyampaikan pendapat maupun pertanyaannya melalui kolom komen yang ada di bawah video ini. Dan nanti di akhir ada satu pertanyaan yang kami tanggapi, jadi mohon ditunggu sampai pada akhirnya. Kita akan masuk ke hari Minggu. Kita memulai dengan satu karakter besar yang merupakan seorang raja di zamannya, yaitu Nebukadnezar. Tetapi sebelum kita masuk kepada karakter ini, ada satu istilah yang penting di bagian atas dari hari Minggu. Pendeta Pardede ini dikatakan karena ada pendamaian yang tidak terbatas. Makanya kita akan membahas juga orang-orang berkuasa yang juga layak menerima kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa Pendeta Pardede? Pendamaian yang tidak terbatas. Bukan cuma kepada orang yang miskin begitu ya, tapi orang berkuasa juga. Silakan Pendeta. Ya. Baik. Kita percaya bahwa sama seperti dalam pelajaran sekolah sahabat kita percaya bahwa kematian Yesus adalah untuk semua orang, ya, bukan hanya untuk satu kelompok khusus. Artinya termasuk juga orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang kaya, bahkan orang-orang seperti Nebukadnezar. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Kita adalah orang berdosa yang perlu didamaikan, ya, dari setiap dosa pelanggaran kita. Karena yang memisahkan kamu dan Allahmu adalah dosamu, ya. Jadi kita orang berdosa semua orang, ya, termasuk orang-orang kaya yang membutuhkan keselamatan, dan Yesus Kristus mengasihi kita semuanya, sehingga dibutuhkan satu tindakan atau jangkauan untuk kepada orang-orang yang berkuasa supaya mereka juga dapat diselamatkan sama seperti kita. Saya rasa itu Kak Evi. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Jadi walaupun dari minggu ke minggu judulnya seperti yang mengkategorikan orang gitu ya, membeda-bedakan orang, tapi pemahaman ini penting karena kita semua memiliki persamaan, memiliki dasar yang sama. Kita semua pendosa, jadi bukan berarti kita pilih-pilih ya mau mengabarkan kabar Injil ke yang mana atau menjalankan misi ke yang mana, tapi ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pendeta Samuel Pardede. Berikutnya di bagian bawah dari hari Minggu Pendeta Sony, di sini dikatakan apa yang kita pelajari dari pertobatan Raja Nebukadnezar? Siapa yang bisa pergi ke orang yang berkuasa untuk menyampaikan misi pelayanan ini? Apakah hanya orang-orang yang besar saja, ataupun apa yang bisa kita pelajari di sini? Silakan. Baik, contoh yang sangat bagus. Sebenarnya Nebukadnezar nanti kita akan bahas. Namun ketika ditanya siapa yang bisa pergi, maka saya mau katakan bahwa The Great Commission atau amanat agung adalah tugas semua orang. Bahkan dalam pelajaran hari Sabat petang, bahkan di hari Minggu juga dikatakan sangat perlu kita sebagai umat Tuhan pergi ke sana. Kenapa? Nah, mungkin Ivy sama Pastor Sam tahu ya, ini Raja Nebukadnezar ada banyak ya. Ini Nebukadnezar yang kedua ini, yang memerintah sangat lama, tahun 600-an kalau saya tidak salah. Kemudian dia juga penganut Dewa Marduk, Dewa Pelindung, dan pada masa dialah Raja Yoyakin dibuang. Kita harus ingat itu. Bahkan ada dua pesaingnya nanti akan jadi menggantikan dia, siapa? Mesir dan juga Media Persia dan Neko dikalahkan. Nah, kenapa kita harus pergi? Afi mungkin bisa baca paragraf terakhir, Afi. Ya, apakah yang kita pelajari dari cerita ini? Pertama, Allah menggunakan orang-orang percaya yang berserah, sama seperti Daniel, sebagai sebuah jembatan untuk menjangkau orang-orang berkuasa yang tidak percaya. Kedua, Allah bisa mengintervensi secara langsung dalam proses bersaksi untuk menjangkau orang yang berkuasa yang tidak percaya. Nebukadnezar direndahkan oleh Allah karena kesombongan dan arogansinya. Dan walaupun ini adalah sebuah cerita yang sangat dramatis, ada banyak cara lain bagi orang yang kaya, berkuasa, dan angkuh untuk bisa direndahkan. Oke, coba mungkin Ivy naik sedikit, baca apa pengakuan Nebukadnezar, paragraf kedua, bagian dalam ayat 37 mulai. Ya, Daniel 4 ayat 37. Orang yang paling berkuasa di bumi ini bersabda, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil,
dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Andaikan saja semua yang kaya, berkuasa, dan angkuh di antara kita sebagai makhluk fana ini mengerti akan kebenaran ini. Perhatikan, dia mengakui Allah kita bukan karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego misalnya menunjukkan mereka punya apa ya katakannya show off. Beda ya show off dengan genuine. Kadang-kala kita di gereja Pastor Sam ya ada kadang-kadang anggota dia menunjukkan bahwa dia ini rohani. Bahkan orang menganggapan dia rohani. Sama seperti orang Farisi, dia kasih persembahan banyak-banyak, kita udah bahas lah. Artinya mari kita bukan karena apa yang dilihat orang di gereja saja, tapi dilihat dari kehidupan sehari-hari dan apa yang kita praktekkan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menjawab bahwa Allah bisa menggunakan dirinya sendiri intervensi langsung atau melalui orang-orang di sekitar orang yang berkuasa tersebut. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Pertanyaan di bawah untuk didiskusikan di kelompok UKSS masing-masing adalah, jangan kita melihat orang dengan kesombongannya, tetapi bagaimana dengan kita. Ketika kita sombong, mau diintervensi Tuhan pun atau diintervensi orang pun gitu ya, susah juga untuk direndahkan. Dan bagaimana signifikansinya bagi perjalanan kerohanian kita. Baik, kita akan maju ke hari Senin dengan judul Naaman. Setelah Raja Nebukadnezar, kita akan melihat seorang panglima perang, begitu ya, Pendeta Samuel Pardede. Dan apa susahnya bagi orang yang berkuasa untuk menyembah Allah? Ada pengaruh-pengaruh lama yang masih dibawa, dan apa yang kita lihat dari kehidupan Naaman ini? Baik, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat ini sungguh luar biasa ya. Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengenal dia lebih baik. Termasuk orang kafir sama seperti Naaman. Tentu Naaman mempunyai pandangan sendiri ya tentang Allah. Bahkan kita tahu dia adalah penyembah. Tetapi ada satu hal yang menarik ya. Ketika Naaman, saya katakan, ketika Naaman diberikan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Ya, jadi ini kita sebagai umat Allah harus belajar dari ini. Kadang-kadang kan kita kan langsung prejudis prasangka, nggak mungkin lah, nggak mungkin kita bisa menangkan pembesar seperti dia, apalagi dia itu kan punya agama kafir yang berbeda, nggak ada kesempatan lah. Gimana kita mau ngajari dia? Dia punya kuasa kok. Ya, kita ini siapa sih kita ini? Ya, tapi jangan lupa, dia kan dapat kabar itu kan dari hamba, dari orang yang kerja di rumahnya loh. Dari orang yang kerja di rumahnya, seorang pembesar, panglima, wah, jenderal. Tapi ketika dia mempunyai kebutuhan, ini ada kaitannya dengan pelajaran sekolah sahabat yang sebelumnya kan, dia adalah termasuk orang yang membutuhkan juga, karena dia kan mau disembuhkan. Dan begitu dia tahu bahwa Allah kita, Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa, yang walaupun sebelumnya dia adalah penyembah berhala, dia berbalik ya, yang walaupun saya mau katakannya, yang walaupun caranya masih seperti cara penyembah berhala, karena memang itu pengetahuan dia kan, karena selama ini kan dia berhala. Jadi ketika dia sembah Allah Israel, dianggap ya Allah Israel ya sama seperti, walaupun dikatakan tidak ada Allah lain seperti Allah Israel, tapi dia mau menyembah Allah Israel dengan membawa tanah. Dia kira bahwa kehadiran Allah Israel itu hanya bisa di Israel, ya. Lalu dia bawa tanahnya. Padahal kita adalah Allah yang maha hadir di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi itulah pengetahuan dia. Tapi intinya adalah dia beriman, dan itu akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh, dia terus bertumbuh. Dan memang sama seperti yang Ivy katakan tadi, bagi mereka ini memang ada banyak tantangannya. Makanya kita ini artinya kita yang memperkenalkan kebenaran kepada mereka juga harus jeli. Jangan sampai mereka patah arang. Lalu ketika kita tuntun, saya katakan, ketika kita tuntun mereka ke dalam kebenaran, lalu mereka tidak seperti yang kita harapkan, langsung kita menyampaikan apa yang kita anggap benar, padahal kita tidak tahu situasinya, sama seperti Naaman. Jangan lupa, masih ada di atasnya, dia panglima, dia akan selalu mengapit raja, sedangkan raja yang dia layani adalah penyembah berhala juga, yang pasti suatu saat juga akan mengajaknya ke tempat penyembahan berhalanya. Kan begitu. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini, kadang-kadang kan kita langsung menghakimi. Loh, bukannya kamu sudah percaya sama Tuhan nih? Kok masih pergi sih sama raja itu? Ya, kok masih mau nemani dia? Tapi dia katakan, kalaupun ya saya temani raja, ingat, saya nggak nyembah berhala. Saya nggak nyembah berhala. Saya hanya percaya kepada Allah di Israel.
Jadi itu pergumulan-pergumulan yang harus kita mengerti ketika kita memenangkan ya orang-orang besar. Ya, ada banyak ya. Mungkin sekarang inilah kita katakan sebenarnya ada beberapa juga sih ya di Indonesia Barat inilah saya katakan yang mempunyai posisi-posisi di pemerintahan. Ya, lalu kadang-kadang ada sebagian orang mau menyamakan ya seperti cara kita, padahal kita nggak tahu, kita tidak berada dalam posisi dia. Kalau kita bertanya, boleh saja jawabannya sama seperti Naaman. Bukan berarti kompromi, bukan. Saya hanya percaya kepada Allah Israel, tapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai abdi negara. Ya, jadi saya rasa mungkin itu Kak Ivy. Yes, terima kasih sekali Pendeta sudah menjawab pertanyaan di paling bawah dari hari Senin. Jadi bagaimana kita harus juga mempelajari latar belakang dan juga budaya dari pembesar-pembesar tersebut, karena kita tahu meninggalkan kebiasaan dan juga koneksi pekerjaan yang lama itu tidak mudah begitu ya. Dan inilah cara bertumbuhnya Naaman dalam imannya yang tulus. Baiklah, Pendeta Sony di sini dikatakan memang benar apa yang dialami oleh Naaman, banyak sekali orang muda profesional juga sekarang yang mau beribadah kepada Tuhan yang benar, mengatakan, am I doing this right? Gitu ya, apakah yang saya lakukan sudah benar seperti yang Tuhan inginkan dan juga kehendaki? Karena sebenarnya di paragraf paling bawah itu dikatakan, mereka merindukan ketenangan. Karena mereka banyak keraguan dan kegelisahan dalam hidup, mereka menginginkan kebahagiaan dan juga kedamaian. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah saya beribadah kepada Tuhan ini sudah benar atau tidak, ini menjadi pertanyaan orang-orang besar yang berkuasa. Itu bagaimana pendeta kita menuntun, seperti yang pendeta Samuel Fardede katakan tadi, mereka ke dalam kebenaran. Memang ada dilema bagi para penguasa, para pejabat di negara kita saat ini ketika mereka memangku sebuah posisi penting. Dilemanya adalah either mereka akan stick to the mereka punya agama atau mereka akan sedikit molor. Bukan hanya mereka, kita pun demikian. Dan untuk menjadi nyaman, nyaman itu arti nama Naaman ya. Naaman, Nehem itu mirip-mirip akar katanya, comfort, lega, nyaman. Nah, jadi kalau Naaman itu artinya nyaman. Nah, untuk bisa menjadi nyaman atau berbahagia seperti kata Ivy tadi, apa yang harus mereka buat? Nah, di sini diperlukan apa? Iman. Saya lagi-lagi mengarah kepada iman, karena apa? Karena dalam konteks pelajaran kita, ingat, Naaman disembuhkan karena dia mengikuti dua perintah siapa? Perintah Elisa ya. Pertama, dia mau mandi, pergi, kemudian yang kedua apa? Dia mengikuti apa yang Elisa suruh. Walaupun coba Ivy sama Pastor Sam bayangkan, disuruh mandi di Kali Ciliwung sembuh, bagaimana kira-kira? Percaya nggak? Nah, percaya nggak percaya ya, arti gitu. Tapi saya mau garis bawahi kalimat ini, Ivy. Pelajaran Naaman ini menggambarkan dua sifat manusia. Yang pertama Elisa, yang kedua Gehazi. Yang mana ke Anda? Kita mau orang lain kenal Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, atau mau kita mau orang kenal Tuhan dengan imbalan, ya. Coba perhatikan apa yang dibuat Gehazi. Walaupun Naaman adalah seorang penyembah dewa Rimon, saya juga baru tahu nama dewa Rimon ini, namun ketika Naaman mencelupkan badannya ke kali itu menunjukkan bahwa dia mengakui apa? Tuhan. Kalau tadi Nebukadnezar mengatakan engkaulah Allah Tuhan ini, maka inilah gaya bahasa verbal. Dengan dia mencelupkan, berarti dia mengikuti apa yang dia laksanakan. Mungkin Ivy boleh baca paragraf pertama, Ivy. Ya. Kristus mati untuk semua, terlepas dari latar mereka, kekayaan, suku, atau status mereka. Allah sedang menjangkau orang-orang berkuasa yang bukan Kristen di dunia ini dan mengharapkan mereka untuk hidup sesuai dengan terang yang mereka miliki. Untuk menutup, Ivy, ini saya masih ingat 2011, ya 2011 ada seorang pejabat deputi menteri ekonomi, sudah 28 tahun tidak advent. Akhirnya pertolongan Tuhan, kita ajar terus sekali seminggu, kita tuntun. Lalu dia katakan, pendeta saya mau dibaptis. Tapi saya tidak dibaptis di sini, saya mau dibaptis di Sungai Yordan.
Nah, ketika ke sana lah kita sama-sama. Yang saya mau katakan apa? Bukan karena kemampuan kita, tapi saya suka kalimat tadi, Allah akan menyanggupkan kita kalau kita apa? Mau. Bahkan untuk menuntun itu, Ivy boleh baca paragraf terakhir dari mulai Naaman. Naaman adalah seorang ya. Ya. Naaman adalah seorang petobat baru, seorang pria dengan kehati-hatian yang akan bertumbuh dalam kekuatan dan kebijaksanaan jika ia berpegang teguh pada iman yang baru. Allah menuntun orang-orang yang baru bertobat selangkah demi selangkah dan mengetahui saat yang tepat untuk menyerukan pembaharuan dalam suatu hal. Prinsip ini harus selalu diingat oleh mereka yang bekerja keras untuk keselamatan jiwa-jiwa. Perhatikan, prinsip ini harus diingat oleh mereka. Siapa mereka? Saya, saudara, dan kita semua. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih sekali. Kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Bersaksi kepada yang terpelajar, Nikodemus. Dari sosok raja, sosok pemimpin, kita akan pergi kepada orang pintar. Begitu. Orang pintar agak sulit nih, kan ya, pendeta, untuk diajari begitu, karena mereka sudah tahu semua pengetahuan. Tapi di luar penampilan luar, ada kerinduan hati yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan apa yang kita pelajari dari kerinduan hati Nikodemus ini, pendeta? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Evi. Jadi memang pada umumnya kalau kita lihat ya, pada umumnya orang terpelajar itu kan tidak akan pernah mau berhenti belajar. Orang yang suka belajar maksud saya. Orang yang suka belajar itu nggak akan pernah mau berhenti belajar, itu sebenarnya. Cuman kita dari luar melihat, ketika kita lihat ada orang terpelajar, lalu kita anggap apalagi yang kurang dengan dia. Lalu kita pun merasa, aduh, apa bisa? Kadang-kadang kan kita berpikir, apalagi contoh ini, di sekitar kita kan banyak orang-orang terpelajar. Orang-orang terpelajar yang tanda kutip tadi ya, bahwa mereka juga adalah orang berdosa yang butuh keselamatan sama seperti kita. Lalu kita bandingkan dengan diri kita, siapa diri kita ini? Mau menyampaikan satu kabar kebenaran. Tapi jangan lupa, ya, betul dia terpelajar, tapi tidak semua kebenaran ya dia telah kuasai. Ada kebenaran yang kita miliki dia tidak miliki. Nah, ini dia. Betul banyak dia, Pak. Sama seperti Nikodemus kan? Dia adalah seorang Farisi kan, ahli Taurat, banyak tahu dia. Tapi ada hal yang dia tidak tahu, yang dia rindu tahu dari Yesus Kristus. Nah, ini dia. Makanya menjadi kesempatan bagi kita. Jadi sebenarnya bahkan kalau saya perhatikan ya, justru sebenarnya lebih menyenangkan kalau mengajar Alkitab atau kalau kita berdiskusi dengan orang terpelajar sebenarnya. Lebih menyenangkan. Karena ketika kita sampaikan bukti-bukti ayat Alkitab, dia nggak akan bisa mengelak lagi. Ya, karena dia kan seorang terpelajar yang percaya dengan apa yang dipelajari. Jadi bukan hanya katanya, ya, ada bukti, ya. Apalagi kalau meneliti sesuatu, meneliti kitab, mereka sangat senang sebenarnya. Cuman kita aja mungkin tidak berani, ya. Kadang-kadang kita langsung aduh gimana ya. Padahal saya mau katakan saya itu bangga menjadi anggota gereja Masih Pakai Ketujuh. Siapapun kita, latar belakang kita apapun jenis pendidikan kita, bayangkan setiap sabat, ya kayak kita ini 1 triwulan, 1 pelajaran kita pelajari. Jadi makanya saya katakan semakin lama kita senang dalam gereja Masih Pakai Ketujuh ini, semakin banyak ya kebenaran yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya. Termasuk orang-orang terpelajar. Dan kalau kita mau berbagi dengan mereka pun dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Jadi ini pelajaran dari Nikodemus ini mengingatkan kita bahwa ternyata dari penampilan luar mereka yang sepertinya full of wisdom itu, mereka sebenarnya merindukan sesuatu. Ada yang mereka cari yang belum mereka ketemu. Ya, kalau mereka ketemu tentang kebenaran itu, mereka akan kasih hatinya buat Yesus. Ya, saya rasa itu, Kak Ivy. Terima kasih. Amin, puji Tuhan, pendeta. Dan ada 2 ekstrim, pendeta Sony Sitomorang, bagi orang yang menganggap diri mereka sudah cukup berpengetahuan. Gitu. Misalnya kita tiap minggu belajar sekolah sahabat, rasanya kita sudah jadi profesor Alkitab, gitu ya. Ada satu kecenderungan untuk menjadi sombong secara rohani. Tapi kalau kita lihat Nikodemus setelah Yesus mati, apa yang dia gunakan dari pengetahuannya yang sangat luas itu? Malah dia bagaimana? Dan harusnya kita belajar seperti Nikodemus juga, pendeta, makin berpengetahuan, makin merendah, dan melakukan apa dia setelah Yesus mati?
Baik, ada kemiripan Petrus sama Nikodemus pasca Yesus mati ya. Sebelum Yesus mati, Petrus merupakan salah seorang yang sangat dekat dengan Yesus, muridnya, paling dekat, soulmate bisa kita katakan. Kalau istilah sekarang bestie kita katakan ya, ada 3 orang mereka. Tapi ketika Yesus dia dibawa di hadapan Kayafas dan juga Pilatus, walaupun Petrus muncul lebih berani dari teman-temannya, dia tidak mengakui Yesus. Walaupun dia menyesal. Setelah menyesal dia jadi apa? Jadi seorang murid yang sangat apa bisa katakan ya, sangat bersungguh-sungguh mengabarkan Injil. Nah, Nikodemus juga demikian. Nikodemus kita kenal dengan nama apa? Si peragu ya. Si peragu tadi Pastor Sam sudah katakan dia seorang apa? Ahli Taurat, benar. Dan kalimat dialah yang menjadi salah satu andalan kalau kita bikin KKR apa? Pelajaran mengenai baptisan ya. Apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Yesus katakan engkau harus dilahirkan dengan air dan roh. Nah, ini jadi intinya. Namun ketika Ivy bertanya, apa yang dia buat? Ingat, Nikodemus jadi seorang yang sangat melindungi Yesus. Nikodemus jadi seorang yang sangat respect, bahkan dia menghidupkan apa yang saya ajarkan. Dan yang paling luar biasa, kalau saudara nanti cek Google sedikit teman-teman dan juga atau kalau saudara punya Bible Commentary maka dikatakan salah seorang ahli Taurat yang setelah pasca kematian Yesus berusaha melindungi dan juga mengikuti apa yang diajarkan Nikodemus. Namun coba kita lihat paragraf ketiga apa yang dikatakan Tulus sahabat. Afi tolong baca paragraf ketiga. Kita bisa melihat dalam ayat-ayat ini bahwa secara jelas dia benar-benar sudah dipengaruhi oleh Yesus. Nikodemus mencoba untuk melindungi Yesus dan menghormati dia setelah kematiannya. Tidak ada pertanyaan lagi. Yesus telah menjangkau Nikodemus yang walaupun dalam pengetahuan dan hikmatnya yang dibanggakan, memiliki sebuah kebutuhan besar akan juru selamat. Sama seperti kita juga. Pertanyaan buat kita, kan kita sama seperti kita juga. Ini mungkin bagi para pembaca ini hanya bagian apa? Hanya tidak penting. Cuma justru saya katakan ini yang paling penting. Sama seperti kita juga. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang sudah kita buat untuk menjangkau mereka. Benar Pastor Sam tadi katakan bahwa kebanyakan kita hanya pintar berdebat ya, beradu doktrin. Apalagi seperti orang pintar. Bahkan kadang-kala saya masih ingat itu Ivy, saya masih baru tamat dari Unai ke sebuah jemaat di Ramonia di Lubuk Pakam, saya tidak sebutkan namanya lah. Ada 2 orang tua yang sangat ahli Alkitab berdebat di sekolah sahabat. Pulang gereja nggak tahu berapa minggu mereka ada omongan. Hanya karena apa? Beda pendapat. Tapi saya yakin saudara-saudara, tadi di awal dikatakan misi kita untuk bersaksi kepada orang yang terpelajar. Agar bisa bersaksi kepada orang terpelajar adalah marilah kita juga belajar firman Tuhan dengan sangat rajin dan minta tuntunan Tuhan. Sehingga Nikodemus modern akan bisa kita menangkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Para pemirsa boleh lanjutkan dengan nomor 3 di hari Jumat. Bagaimana pengetahuan sebenarnya tidak menyelamatkan. Jadi apa yang menyelamatkan? Seperti itu. Biarlah kita bisa menjawabnya dari cerita Nikodemus. Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Misi kepada Orang Kaya. Saya mau sambungkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, karena dikatakan, mengapa kita tidak harus menjadi kaya dahulu untuk ditipu oleh kekayaan? Nah, ini kita membahas mengenai orang muda yang kaya itu yang pendeta, dan tidak perlu jadi kaya banyak uang dulu kita bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Ini maksudnya peringatan, warning macam apa ini pendeta yang dimaksud? Silakan pendeta Pardede. Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, ya, Yesus, ya itu seperti yang saya katakan tadi, Yesus sebenarnya sangat mengasihi orang muda ini. Yaitu makanya dia rindu ya supaya orang muda ini mengikuti dia. Dikatakan interaksi Yesus dengan seorang pemimpin muda yang kaya ini menunjukkan bagaimana bahayanya sebuah jebakan kekayaan. Ya, sama seperti Ivy katakan tadi, jebakan kekayaan itu bukan tunggu kaya dulu kita, enggak. Ya, kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, ya, banyak orang, ya sebenarnya banyak orang kalau kita lihat sebenarnya rindu. Kalau misalnya mau nggak ngikut Yesus, mau, ya, tetapi nggak mau kehilangan sesuatu, ya, nggak mau kehilangan sesuatu. Padahal kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini katakan sebenarnya adalah
Nggak salah, nggak ada yang salah dengan memiliki berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nggak ada yang salah menjadi orang kaya. Orang muda ini juga nggak ada salah sebenarnya menjadi orang kaya. Tetapi ketika kita mencintai kekayaan kita melebihi Yesus, nah itu yang menjadi persoalan. Itu makanya bukan soal berapa banyak yang kita miliki. Walaupun sedikit yang kita miliki, tetapi kalau kita lebih mencintai itu lebih takut. Lebih takut kita kehilangan uang kita, harta kita, pekerjaan kita daripada kehilangan Yesus. Sudah sama kita seperti orang muda kaya ini. Ya, lebih takut kita, walaupun yang paling sedihnya sudah sedikit yang kita punya, takut pula kita kehilangan. Lebih rela kita kehilangan Yesus. Wah, itu lebih susah kita daripada hidupnya orang muda ini. Karena orang muda ini punya banyak, dia tidak mau kehilangan hartanya, karena hatinya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, walaupun sebenarnya ayat tadi, ya ayat intinya sudah kita pelajari, buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia harus kehilangan nyawanya. Jangan lupa, kebutuhan kita terpenting adalah apa yang harus saya lakukan. Seperti pertanyaan Nikodemus, supaya saya selamat. Nah, itu sebenarnya. Jadi lupa, dia nggak tahu prioritas utama hidupnya. Ya, memang kalau kita sudah menduakan Tuhan, susah ya hidup kita. Dan akhirnya kita kehilangan keselamatan. Sama seperti yang dialami oleh orang muda ini. Dan sebenarnya ya ada banyak ya di sekitar kita sendiri, sekitar kita ya. Ada banyak orang-orang kaya yang salah satu menjadi kendalanya adalah kita mungkin harus mengarahkan mereka ya, bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini bersifat fana, itu hanya sementara. Ada esensi hidup yang kekal ya, yang harus kita miliki. Dengan demikian orang akan bisa mengubah prioritas hidupnya gitu. Ya, prioritas hidupnya. Jadi sehingga yang lain itu akan menjadi sebuah berkat tambahan. Jangan sampai kita kehilangan hidup kita, itu maksudnya. Kenapa orang mati-matian cari kerja? Kenapa orang mati-matian cari makan? Kalau orang bilang kan mau cari hidup katanya. Untuk hidup sebenarnya. Tapi banyak orang karena cari harta, cari kerja, justru kehilangan hidup itu sendiri. Ya, padahal kita melakukan itu untuk hidup. Tapi justru kita kehilangan hidup itu karena kita tidak mengerti ya, bahwa kebutuhan kita terbesar adalah hidup yang kekal. Dan itu hanya yang bisa kita dapat dari siapa? Dari Yesus Kristus. Saya rasa begitu, Kak Evi. Ya, Amin pendeta untuk implikasi yang lebar mengenai prioritas di dalam hidup kita. Itu juga sebenarnya sudah menjawab pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, saudara-saudara. Kalau mau dipikirkan lagi, kira-kira apa ya alasannya pemimpin muda yang kaya ini sampai dia menolak tawaran Yesus yang sudah jelas-jelas kita imani lebih baik daripada yang dia miliki saat itu. Baiklah, Pendeta Sonny Situmorang, ada satu karakter lagi yang sama-sama kaya, tapi responnya berbeda ketika Tuhan memanggil dia. Dan dia adalah Zakheus. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangannya sampai-sampai dia tidak diminta pun dia berikan kekayaannya kepada orang lain? Sangat berbeda sekali pilihan hidupnya dengan pemuda yang kaya tadi. Silakan Pendeta Sonny. Terima kasih. Saya mulai dari kenapa sampai Yesus mengatakan dalam buku Matius, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi mungkin orang akan berpendidikan berpikiran langsung begini, Ivy Pastor Sam. Wah, mereka sangat cinta akan hartanya. Itu jawaban yang paling gampang. Saya coba perhatikan kalimat daripada Yesus. Ingat, Yesus selalu mengatakan sesuatu kepada lawan bicaranya melihat konteks dan konsep yang mau disampaikan. Jadi saya suka itu, konteks dan konsep yang mau disampaikan. Kepada orang muda dia katakan juallah hartamu. Kenapa dikatakan jual harta? Karena orang muda mengatakan apa? Sudah dari kecil saya melakukan semua hukum Tuhan. Orang muda digambar orang Advent, Ivy, Pastor Sam. Ini gambar orang Advent ini. Artinya merasa diri benar, dalam tanda kutip ya, jadi jangan langsung merasa diri benar, saya lah katakan saya. Merasa diri benar, rasa umat yang diasingkan, sehingga tidak mau reformasi. Sehingga tidak mau untuk lebih dekat kepada Tuhan dalam arti menyerahkan diri. Namun Zakheus apa? Ini kalau saya analogikan sama seperti pelajaran kuartal lalu, masalah di jemaat Efesus adalah orang-orang Yahudi
sama-sama orang-orang non-Yahudi, Gentiles dan Jews. Orang Yahudi menganggap mereka dari kecil Advent, sudah melihara Sabat, sedangkan orang Gentiles mereka baru bertobat. Nah ini Sakeus, perhatikan. Sakeus bisa dikatakan dia adalah seorang apa? Seorang yang oleh karena dia dengar mengenai Yesus, kemudian apa yang dia buat? Mungkin kita tidak akan lupa ini. Sakeus terkenal dengan apa? Memanjat pohonnya ya. Dalam konteks rohani, memanjat itu mempunyai harus ada effortnya. Apalagi untuk usia yang tua seperti dia. Ivy, kapan terakhir manjat pohon, Ivy? SD benar. SD. Pastor Sam, kapan terakhir manjat pohon? Kelapa? Pas perkemahan kemarin. Perkemahan, oke. Coba Sakeus, pernah nggak kepikiran sama kita? Para pemirsa, kapan terakhir manjat pohon? Tapi dia hanya untuk melihat Yesus, dia manjat pohonnya. Kalau saudara pernah pergi ke Timur Tengah, ke Israel, kami pernah lewati, itu pohonnya lumayan tinggi lah. Artinya karena ya, dia mau melihat Yesus. Dan yang dia buat adalah apa? Ketika dia imani, dia percayai, dia yakini, maka inilah yang dikatakan apa itu? Segalanya kuserahkan hanya kepada Tuhan saja. Saya tidak usah katakan lagi teori-teori teologi yang lainnya. Action speaks louder than words, kan katanya begitu. Ketika dia percaya apa yang dia buat, dia undang Yesus makan di rumahnya, karena dia tahu dia seorang pemungut cukai. Apa pemungut cukai itu Ivy sekarang ini? Ya kita katakanlah pajak ya. Kalau kita lihat di TV, di surat kabar, di internet, petugas-petugas pajak yang sering apa? Terkena apa? Terkena apa? Kasus dalam tanda kutip. Oke, ya. Jadi petugas pajak ini tidak tanpa mengurangi rasa, hanya kita dengar ya, kita dengar. Pada saat itu pun dia demikian, dia tahu dia bersalah, dia berdosa, apa yang dia buat. Saya akan kembalikan berapa kali? Berapa kali lipat, saudara? 4 kali lipat. Bahkan dia katakan apa? Saya akan berubah. Dan untuk menutupnya, saya mau Ivy baca semua paragraf ketiga. Zakheus merespons Yesus dalam sebuah cara yang sayang sekali tidak dilakukan oleh pemimpin muda itu. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan kepada Zakheus untuk menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang miskin, sama seperti yang dia sampaikan kepada pemimpin muda itu. Yesus tentu saja tahu bagaimana pemimpin muda yang kaya ini terikat dengan uangnya, dan itulah alasannya mengapa Yesus mengatakan hal tersebut padanya. Sebaliknya, walaupun kita tidak mengetahui semua yang diucapkan Yesus ketika berada di rumahnya, Zakheus benar-benar diyakinkan oleh Yesus dan mengetahui bahwa dia harus membuat beberapa perubahan dalam hidupnya, secara khusus hal-hal yang berhubungan dengan kekayaannya. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah menantang kita kepada reformasi yang nyata ketika kita mengatakan, saya mau mengikuti Yesus. Seperti itu. Terakhir, kita akan ke hari Kamis dengan judul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Sebenarnya Pendeta Pardede ketika Yesus mau bersahabat dengan orang yang berkuasa, apa potensi yang dia lihat ketika orang-orang yang tenar, berkuasa, pintar ini mau mengikuti dia? Apa yang bisa mereka lakukan? Ya, baik. Terima kasih Kak Ivy. Jadi kalau kita kaitkan dengan total member involvement ya, keterlibatan semua anggota. Jemaat sebagai tubuh Kristus, ya tentunya sebenarnya bicara tentang anggota tubuh kan, ada yang tangan, ada yang kaki, bahkan berbagai macam rupa-rupa karunia yang diberikan. Karena segala sesuatu karunia yang diberikan oleh Allah itu kan untuk membangun jemaat, ya, untuk membangun jemaat. Jadi untuk membangun jemaat, kalau sekarang untuk menjalankan misi, karena pelajaran kita kan tentang misi, semua lini harus dikerahkan. Termasuk orang-orang berkuasa. Orang-orang berkuasa. Kalau enggak, akan semakin lambat. Karena kita mau supaya semakin cepat pekabaran ini. Dan orang-orang berkuasa sangat dibutuhkan. Ini nggak usah jauh-jauh lah. Ini contoh lah. Ya, di Sumatera kawasan selatan. Kalau misalnya kita mau buat event atau mau buat KKR, mau buat pelayanan, seperti kami misalnya, kalau kita mau buat pawai misalnya, pawai. Ya bersyukur ada anggota jemaat kita yang yang bertugas di kepolisian. Akhirnya kita mau minta izin keramaian jadi lebih mudah. Ya kan jadi mudah. Kalau nggak ada mereka panjang ya. Jadi lebih mudah itu baru satu sisi. Kemarin kita berkemah di Lampung karena
kita punya jemaat yang di Kedaton dekat dengan wali kota, ya. Jadi banyak hal yang kemudahan yang mempercepat pekerjaan Tuhan. Kalau kita dekat dan menjalankan misi kepada orang-orang yang berkuasa yang sebenarnya. Karena jangan lupa juga orang-orang berkuasa ini kan perlu juga diselamatkan, ya. Dan banyak juga kok di antara mereka yang bertobat, yang walaupun mungkin ya enggak semudah yang kita pikirkan, tapi ketika kita menjangkau mereka, banyak keuntungan atau banyak ya saya katakan ya, banyaklah keuntungan saya katakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di mana kita melayani, ya. Dan Yesus pun ya melakukan hal yang sama, dia bukan hanya kepada semua orang, dia bersahabat kepada orang kaya, ya, kepada orang miskin, kepada semua orang, dan semua itu kalau kita lihat di dalam perjalanan, ya saya katakan di dalam perjalanan pertumbuhan gereja, perjalanan perkembangan kekristenan, semua lini ini kan bekerja sama. Ya, ada banyak juga orang-orang kaya yang bantu pekerjaan Tuhan, ya, setelah mereka dimenangkan. Jadi saya rasa itu Kak Ivy. Betul sekali pendeta. Termasuk Yusuf dari Arimatea, begitu ya, perannya dalam menggenapkan nubuatan khususnya setelah Yesus meninggal, begitu. Banyak sekali yang dia lakukan untuk kelancaran misi setelah Yesus mati. Nah, pendeta Sony Situmorang, tapi untuk bersahabat dengan orang-orang yang berkuasa, tenar, dan juga pintar, ada metode-metode khusus yang mungkin tidak bisa kita samakan dengan kalau bersahabat dengan orang-orang awam pada umumnya. Apa itu pendeta yang mau kita pelajari di sini? Baik, ketika mengatakan metode bersahabat dengan orang-orang berkuasa, memang tidak semua ya, tidak semua kita bisa, apa saya katakannya, bisa mengadjust, menyesuaikan diri dengan orang-orang kaya. Saya perhatikan banyak para pendeta yang tipenya pembangun, tipenya pelawat, tipenya jago berkhotbah, tapi nggak bisa melawat, kan begitu. Ada tipenya rajin melawat, tapi ngomong nggak terlalu bagus, bahkan bikin ngantuk. Ada juga tipe yang suka bangun. Nah, ada juga para pendeta atau umat-umat Tuhan yang gampang dekat dengan orang-orang kaya. Maka saya percaya tadi katakan kita tubuh, masing-masing kita punya tugas. Namun, ketika itu sampai pada misi kepada orang yang berkuasa, maka kita harus mengingat bahwa itulah misi yang pertama dan terutama, agar orang kaya atau orang berkuasa bisa menjadi mitra kita. Afi boleh baca paragraf ke-4. Ya. Orang-orang yang berkuasa akan berusaha untuk bermitra dengan pelayanan sejati oleh karena beberapa alasan. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang berguna, yang bisa mengubah kehidupan dari banyak orang. Ini adalah satu cara yang mereka tahu bisa juga mengubah kehidupan mereka. Hal ini menghasilkan satu cara halus bagi orang yang kaya dan orang berkuasa untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan tanpa harus secara terbuka menyatakan kebutuhan mereka. Langsung lanjut. Fase kedua adalah dengan memulaikan sebuah pelayanan yang murni sebagai satu jalan yang bisa membuat orang kaya dan berkuasa menjadi bagian dari pelayanan Allah. Luangkan waktu untuk berinvestasi dalam kehidupan orang kaya dan orang berkuasa yang ada di lingkungan masyarakat Anda. Nah, jadi sudah sangat jelas. Di atasnya dikatakan jadilah saksi bagi orang kaya. Lalu kedua dikatakan ada dua hal ya, libatkan mereka. Tapi pertanyaan begini, bagaimana mereka bisa terlibat kalau mereka tidak kenal siapa Yesus, kan begitu. Untuk itu, para pemirsa, anggota jemaat semua, coba lihat di bawah ada tantangan bagi kita ya, Ivy ya. Coba minggu ini atau bulan ini, coba saya mau dekati bupati, saya mau dekati kepala desa, saya mau dekati lurah, atau siapapun itu. Kenapa? Karena misi kepada orang berkuasa tidak akan sampai kalau kita tidak mulainya dari diri kita sendiri. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali pendeta. Di sini kita ditambahkan tips detailnya. Biarkan mereka yang datang kepada Anda, lebih baik kita tidak mencari mereka karena sibuk begitu ya, dan juga mungkin banyak yang perlu dengan waktu mereka. Tapi jadilah teman yang selalu available ketika mereka hubungi, seperti itu. Dan yang kedua, ajak mereka untuk bermitra dalam pelayanan. Jadi seperti yang pendeta Pardede bilang, jangan mentang-mentang mereka banyak duitnya, hanya mau duitnya saja begitu ya untuk membuat suatu program pelayanan. Tapi bermitra. Saya bantu ini, kamu bantu apa yang kamu bisa, seperti itu. Jadi masing-masing kita melihat manfaat yang banyak bagi orang banyak yang diberkati dari program tersebut. Jadi tantangannya minggu ini bagi kita sekalian adalah untuk berdoa. Jika di sekitar kita ada yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal yang mau kita jalin hubungan, orang-orang yang tenar, yang berkuasa, dan yang juga berwawasan tinggi,
kita doakan satu mereka, dan tantangan yang lebih besar adalah untuk menulis email atau mengirim chat seperti itu ya, mengatakan kepada mereka kalau saya sedang doakan Bapak atau Ibu, saudara atau saudari. Mereka pasti sangat mengapresiasi kalau mereka didoakan. Itulah yang menjadi tantangan kita. Jadi saya akan balik ke Pendeta Sony dan juga Pendeta Samuel Pardede. Konklusinya saya mau hubungkan dengan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Di sini dikatakan melihat pelayanan gereja kita hari ini sepertinya ada jenjang yang tinggi begitu ya antara orang-orang di kalangan menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Kalau kita lihat pelayanan kita kebanyakan untuk orang menengah ke bawah begitu. Bagaimana kita ditantang pekan ini dan juga untuk selanjutnya untuk juga memikirkan mereka yang butuh kasih karunia Tuhan maksud saya dalam kaum menengah ke atas. Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya mau katakan yang pertama yang harus kita ingat, kasih Tuhan atau kasih sama semua ya, baik orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang berkuasa ataupun orang biasa. Dia mati bagi pangeran katanya, bagi orang biasa, bagi rakyat biasa. Bahkan dia menggambarkan kita lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kemana? Ke surga. Dan bagaimana apa yang kita buat? Saya mau katakan jadilah saksi. Saya senang di pelajaran hari Kamis dikatakan apa? Di paragraf ketiga dikatakan apa? Menjadi seorang saksi. Makanya dikatakan ketika Anda menjadi saksi, maka orang kaya tersebut yang akan datang kepada siapa? Kepada kita. Bagaimana menjadi saksi? Hidupkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup? Belajar, dalami, dan mengerti. Dan bagaimana supaya mengerti? Ikuti belajar sekolah sahabat tiap minggu. Bukan hanya dari video ini saja, tapi dari apa? Lihat video ini ketika kami katakan baca di sini, sama-sama kita ikuti. Itulah kesimpulan dari saya, agar misi dan visi kita bisa kita laksanakan. Terima kasih, Ivy. Amin, puji Tuhan. Pendeta Pardede, silakan dengan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Jadi sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa semua orang membutuhkan kasih karunia Tuhan, termasuk orang-orang kaya. Dan tubuh Kristus terdiri dari beberapa anggota tubuh. Semuanya harus bekerja, ya, saling mendukung untuk menjalankan misi. Kita mau Yesus segera datang. Oleh sebab itu, sebanyak mungkin setiap orang harus dilibatkan. Dan sebagai tindakan nyata mungkin mulai saat ini, ya, kita mulai bisa bukan merubah, tapi kita memperkembang ya cara pelayanan kita. Kalau selama ini kita hanya dari kelas menengah ke bawah, maka sekarang tanpa harus merupakan kelas menengah ke bawah, kita juga harus menjangkau orang-orang yang berkuasa. Saya rasa itu Kak Ivy. Terima kasih. Amin, puji Tuhan sekali. Baiklah para pemirsa, kita akan membahas satu pertanyaan yang telah masuk dari episode minggu lalu, pelajaran Sekolah Sahabat. Dari Bapak Bambang Eko, saya akan bertanya kepada Pendeta Sony Situmorang, lalu Pendeta Pardede boleh tambahkan seadanya begitu ya. Bapak Bambang Eko mengatakan, kami menolong bayi umur baru 3 bulan yang kondisinya sangat kritis sampai menyekolahkan dan saya ajak ke gereja. Yang menjadi kendala adalah dia tidak mau dibaptis karena tidak serumah dengan saya. Bagaimana kira-kira saya bisa membawa orang begitu ya, dari yang membutuhkan, akhirnya membutuhkan Yesus juga. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, Bapak Bambang Eko, ya kita mengerti ceritanya ketika seorang Bapak menolong bayi dari 3 bulan, namun sekarang tidak mau dibaptis. Saya mau katakan baptisan merupakan tanda bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Sama seperti misi ini, maka ketika dia belum mau dibaptis, maka Pak Bambang punya misi masih apa? Masih terus berjalan. Artinya terus ajar, terus bimbing sampai nanti dia mau dibaptis. Jangan dulu kita katakan dia tidak mau dibaptis, tapi gunakan kalimat dia belum mau dibaptis. Ya, artinya apa? Suatu saat nanti dia akan dibaptis. Saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus semuanya bisa kita lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Pendeta Pardede boleh tolong semangati Bapak Bambang Eko. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya percaya yang dilakukan Pak Bambang juga bukan hanya sekedar untuk membawa anak ini kepada Tuhan, tapi juga menguatkan Pak Bambang secara iman, secara pribadi. Ketika kita bekerja, bawa orang kepada Yesus, sebenarnya kita sedang
memperbaiki diri kita sendiri juga untuk lebih dekat kepada Yesus. Sehingga manfaatnya bukan hanya orang yang datang kepada Yesus, tapi kita. Tapi paling tidak saya melihat ketika Pak Bambang giat dalam pekerjaan Tuhan, maka secara iman kepercayaan Pak Bambang semakin dikuatkan. Ya, saya rasa itu Kak Edi. Terima kasih. Ya, tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan ya. Pasti ada buah manisnya di saat Tuhan yang tepat. Baiklah, Pendeta Sony Situmorang, bolehkah berdoa bagi keberadaan kita sekalian? Terutama ada satu permintaan doa dari Bapak Manalu Washington di Cirebon yang sedang bolak-balik ke rumah sakit karena ada gangguan pada jantungnya. Mohon didoakan, beliau katakan. Baik, kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, dan terima kasih oleh karena perlindungan-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu, Ivy, Pastor Sam, dan juga Daniel Bang Layar. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi bagian dari umat Tuhan, dan berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bapak kami berdoa secara khusus buat Bapak Manalu Washington, yang telah menyampaikan permohonannya agar dia boleh disembuhkan Tuhan. Jawab doa Tuhan, dan biar lebih perantaran dokter yang merawatnya dan juga keluarga yang mendoakannya, maka beliau akan berangsur pulih. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ya Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Samuel Pardede dan juga Pendeta Sony Situmorang dalam kesibukan akhir tahunnya. Semoga selalu sehat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa sekalian, kami akan tunggu kehadirannya di pekan depan. Kita akan melihat bagaimana menjangkau orang-orang yang sepertinya di luar batas jangkauan kita. Misi kepada yang belum dijangkau. Itulah yang akan kita bahas bersama. Semoga Tuhan memelihara kita semua. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.